Hai guys, aduh kali ini tuh enaknya bahas apa ya? Tapi sebenarnya untuk secara keseluruhan tuh sebaiknya kita mengetahui keadaan cryptocurrency atau bapaknya kripto dulu sambil kita melihat-melihat token-token yang lain, kripto-kripto yang lain bagaimana keadaannya gitu kan. Tapi di video kali ini gue bakalan fokus bagaimana sih sebenarnya eh si Bitcoin ini dan bagaimana pengaruhnya kepada kripto-kripto lain. Karena benar-benar di sini di video kali ini gua bakalan ngasih tahu sebenarnya ada titik di mana kalian harus percaya bahwa ini sesuatu hal yang sangat penting. Jadi kalian harus nonton video ini sampai selesai. Oke? Jadi guys, sebelum kita lanjut bareng nih ya, gue mau nyampain ke kalian, kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 500 ribu nih. Lumayan banget kan? Syaratnya gampang banget kalau kalian mau ikutan giveaway. Tinggal subscribe channel gua, follow Instagram gua, dan tinggalkan jejak di kolom komentar setiap video gua. Gua bakalan undi, gua bakalan acak dan siapakah pemenangnya. Dan gua bakalan ngumumin di tanggal 31 Mei di tahun 2022. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utamanya. Jadi di video kali ini sebenarnya banyak hal yang gue bisa sampaikan kepada kalian ya, karena di sini bakalan gue sampaikan by data juga sih sebenarnya. Tapi untuk tahap awal kita harus mengetahui bahwa psikologis daripada kondisi investor atau para trading di dalam dunia cryptocurrency itu bagaimana. Nah, sekarang kemarin kita melihat bahwa di sini ya, kemarin dia mengalami di angka 12. Oke, nah sekarang ada sedikit kenaikan ya, mencoba untuk naik 13. Lumayan lah ya. Tapi ini jangan sampai membuat kalian terpengaruh dengan kondisi saat ini, karena kalau misalkan kita lihat ini tuh cuman apa ya, kayak permainan bandar yang kayak ngetes mana nih yang anak-anak FOMO ya kan, gitu kan. Nih, lu nggak nih ya, lu yang denger nih ya, lu FOMO nggak sih? Suka FOMO nggak? Kalau suka FOMO, wah, pengen geplak lo ya, jangan. Intinya jangan FOMO, oke? Santai dulu. Kalian harus kalau mau tenang nonton video ini dulu sampai selesai, oke? Terus kita udah tahu bersama bahwa psikologis market masih tetap ekstrim gitu kan, di angka 13 ya. Nah, gimana kalau kita melihat by data? Nah, kalau misalkan by data di sini kita melihat dari kondisinya, si Bitcoin sendiri atau market kripto saat ini, wah lumayan banget ya, ijo-ijo green gitu ya. Pokoknya kalau kata Bangka itu amazing sekali ini ya market ya, gurih. Tapi ya, kalau misalkan kita melihat di sini sebenarnya ijo-ijonya tuh tetap masih rasa nyangkut ya enggak sih? Ngaku aja lo ya kan. Karena kalau misalkan kita melihat dengan harga Bitcoin aja di sini 30.000 ya, 30.000 dolar. Dan kalau misalkan kita usut-usut lebih jauh lebih dalam lagi, melihat di sini di time frame satu harinya sebenarnya memang mengalami kenaikan 3,13%, dan ini sebenarnya cukup lumayan positif. Nah, tapi di sini sebenarnya ada sedikit yang menurut gue tuh rada riskan ya, maksudnya rada aneh gitu ya. Pertama, gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa sebenarnya titik support yang paling kuat memang di angka 30.29 ya. 29.000 dolar ini sampai 30.000 dolar ini benar-benar titik support, menjadi titik pola di mana dia tuh benar-benar harus naik lebih jauh. Target gue sebenarnya ke depannya nih, beberapa hari ke depannya harusnya dia bakalan naik menuju ke 32.000 atau 33, amannya sih gitu biasanya ya. Cuman kalau misalkan kita melihat ini hari Jumat, berarti kan di Amerika tuh masih hari Kamis ya. Hari Kamis berarti ya masih ada waktu 3 hari menurut gue sih secara pribadi. Di sampai hari Minggu, hari Minggu tuh sebenarnya kan di kita hari Minggu, di sana masih hari Sabtu. Ya nggak sih? Menurut gue di hari Minggu, di hari kita itu tuh masih trennya agak rada naik ya. Gue nggak tahu kenapa, karena kalau misalkan gue melihat, melihatnya sih gitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari bandar ya, karena di sini tuh sebenarnya kalau misalkan kalian perhatikan ya, di sini tuh titik support yang sangat menggila banget ya. Nih ya, kalau misalkan kalian melihat nih garis hijau yang membentang sebelah kiri, kalian perhatiin ya.
Nih ya, banyak banget nih di sini udah satu ya kan. Maksudnya yang kena gitu. Kalau yang kena nih dua ya kan, tiga, oke. Dan empat di sini, oke. Dan masih ada, oh enggak, udah enggak. Jadi benar-benar itu menjadi titik support yang paling gede. Nah, salah satu cara agar bisa sebenarnya si Bitcoin ini benar-benar melihat potensinya naik apa segala macam ya untuk menjemput. Sebenarnya ini lebih fokus ke anak trading sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, untuk dalam waktu jenjang harusnya sih kayak gitu. Cuman kalau misalkan ada berita news update lagi tentang food segala macam bla 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 gitu kan ya, gue pasti bakalan akan turun gitu menuju paling ke mentok sih di harga 29-28 gitu itu. Oke, jadi dan gue juga mau ngasih tahu kalian sebenarnya kondisi saat ini tuh sebenarnya para bandar atau para whales sebenarnya rada nanggung ya, para trading juga rada nanggung. Karena kalau misalkan mereka masuk pasang di harga 30 ya, 30.000, kalau misalkan bear atau turun gitu kan terus ke 29 rada gimana ya? Menurut kayak kurang gitu cuannya gak sih? Dan kalau misalkan naik pun ke 31 ya kan atau 32 gitu ya. Ya gue nggak tahu sih menurut gue. Tapi nih kalau misalkan paling josnya nih harapan para trader sih sebenarnya atau para yang masang ya gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan andaikan naik di harga 32, otomatis kalau misalkan momen bear turun jeber gitu kan. Wah, itu lumayan cuannya, cuan tipis-tipis tapi enak gurih gitu. Tapi sedikit hal yang gue harus mau sampaikan ke kalian bahwa jadi beberapa hari lalu tuh Elon Musk, bentar ya. Jadi beberapa hari lalu tuh Elon Musk diwawancarai guys. Jadi Elon Musk diwawancarai bahwa dia bilang kayak gini. Ya untuk kondisi saat ini sih sebenarnya harus membutuhkan 12 sampai 18 bulan. Gila. Gue pas denger itu ya, gue pas denger, bentar nih Elon nih, jangan ya, awas lu jangan ngefood anjir gue. 12 bulan. Jadi kalau misalnya 12 bulan basicnya dari segi penurunannya 12 bulan dari segi penurunan berarti sekitar bulan Desember ya. Nah, kalau misalkan si Elon Musk bilangnya minimal 12 bulan ke depan baru market lagi oke dan atau maksimal 18 bulan, lu harus nunggu setahun anjir. Wah, bentar nih, gue mau ketuk dulu. Hati lu gimana, jantung lu? Aduh guys. Siap-siapin mental kalian ya. Tapi ingat, jangan kalian ambil secara waduh. Bangkai udah bilang, terus Elon Musk juga udah bilang, terus banyak juga sesepuh pada bilang, senior-senior juga pada bilang bla bla. Enggak guys, enggak. Jadi poin utamanya kalian harus kembali lagi kepada psikologis kalian, mental kalian ya. Kalau kalian dengar seperti omongan gua atau omongan di YouTube tempat lain segala macam, jangan langsung telan, oke? Jangan langsung telan. Analisa lagi bagaimana pendapat kalian karena semua uang kalianlah sebenarnya yang menentukan kalian buy atau kalian jual. Udah titik. Kalau kita mau sebenarnya hanya untuk kayak menganalisa data ya, tahu sebenarnya kita mengambil pola-pola data dari luar segala macam, habis itu kita gabungin dan hanya bisa menebak karena sekarang pattern tuh sebenarnya udah chart pattern sekarang tuh udah nggak terlalu berlaku gitu. Bukan nggak terlalu berlaku ya, dalam artian susah ditebak dengan kondisi market saat ini karena banyak banget food, banyak banget isu-isu di dalam dunia Web3 ya, dalam artian dunia kripto saat ini. Ada yang dihack lah, ada yang apa namanya di dalam instansialnya perusahaannya sendiri, para developernya selek lah atau kayak apa berantem lah, terus bla bla bla, terus apalah segala macam. Dan ini yang membuat kondisi saat ini tuh rada khawatir sih sebenarnya menurut gue. Cuman kembali lagi jangan apa namanya mengambil atau langsung telan omongan gue. Jangan guys, tetap gue kembalikan kepada kalian untuk selalu meriset meriset lah gitu ya. Oke, seperti itu ya guys ya. Terus sebenarnya
Kenapa gua juga bilang seperti itu? Karena memang kalau misalkan kita melihat dari segi data ya, kita buka investing.com aja ya. Kita buka investing.com. Jadi di sini beberapa data yang sebenarnya udah gua rekap ya sebenarnya. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat indeks manufaktur Fed ya, itu dia mengalami sangat-sangat penurunan dari 16% itu menjadi 2,6 guys. Dan apa yang terjadi? Dan yang terjadi adalah kalau misalkan penurunan manufaktur seperti itu kan barang-barang mentah ya. Dalam artian ini tuh kayak apa namanya, bahan baku lah segala macam. Nah, inilah yang membuat juga berita yang lagi hype banget sekarang ini, yaitu ini guys. Ya. Nah, ini berita baru terbarunya ya, 19 Mei, jadi kemarin gitu. Klaim pengangguran di Amerika Serikat naik ke level tertinggi sejak Januari. Jadi analogi sederhananya kayak gini guys. Jadi ketika manufaktur itu mengalami penurunan, otomatis mereka bakalan mengurangi bahan baku, itu yang pertama, dan ini mengganggu perekonomian negara ya. Terus yang kedua adalah pengurangan karyawan. Jadi banyak banget karyawan bakalan pasti di PHK karena pengurangan bayangin aja 16% menuju ke 2,6%. Gila aja gitu kan ya. Ini kalau para pebisnis nih gila, ini pasti stres banget gitu kan. Nah, akan tetapi mereka juga mau memanfaatkan meminjam ke bank juga rada sukar karena suku bunga dan inflasinya sangat tinggi, suku bunganya juga rendah. Jadi, waduh, gue nggak tahu lagi sih sebenarnya nih. Nah, inilah kalau kalian mendalami dunia seperti ini, wah harus kalau kalian berbisnis sekarang nih, aduh mau minjem ke bank juga inflasinya tinggi banget, suku bunganya juga rendah, segala macam. Jadi rada tumpang tindih guys. Apalagi dengan bahan mentah seperti ini, jadi aduh agak susah gitu kan. Nah, habis itu yang kedua, nah kalau misalkan kalian lihat di sini klaim pengangguran awal deh di baris kedua dari 197 ekspektasinya itu dia cuma nargetin 200.000 ya. Ternyata apa yang terjadi naik 18.000% guys. Jadi menjadi 218.000. Ini gila banget nih. Jadi pengangguran, jadi kenapa pengangguran banyak? Karena yang tadi itu manufaktur, perusahaan-perusahaan segala macam bahan mentah berkurang pemasukannya, tiba-tiba langsung ya udah harus dipangkas karyawannya. Dan di Amerika Serikat di sana itu ada namanya klaim asuransi pengangguran guys. Nggak kayak di Indonesia kan nggak ada ya. Ada nggak sih? Coba tulis di kolom komentar ya. Soalnya gue juga rada-rada kurang riset tentang di Indonesia. Cuman setahu gue sih di Indonesia tuh cuman kalau pengangguran kalau kita mau resign tuh pasti dikasih pesangon ya nggak sih? Itu pun nggak semua perusahaan, kadang cuma perusahaan tertentu tok gitu kan. Dan kalau misalkan lu udah pengangguran di Indonesia paling covernya ini itu paling berapa, 400.000, 600.000, itu pun kadang dikorupsi sama pemerintah. Jadi aduh stres emang di Indonesia, hidup di Indonesia tuh. Tapi tenang aja guys, semua itu pasti ada ininya lah, pasti ada hikmahnya lah ya. Tetap sabar aja dan tetap berusaha, oke? Gitu ya guys. Jadi by data di sini sebenarnya ini menjadi patokan gua untuk melihat psikologis daripada market ya. Karena sebenarnya ini Bang, ini kan data market Amerika gitu kan. Kenapa lu ambil by data itu? Oke guys, jadi gue mau ngasih tahu kalian bahwa pusat daripada keuangan itu ada di Amerika Serikat ya guys ya. Jadi dolar itu benar-benar mengatur semua mata uang negara lain. Jadi sangat-sangat kuat potensialnya. Jadi makanya kiblat kita tuh adalah di Amerika ini. Kalau misalkan keadaan keuangannya lagi crash seperti ini, wah gawat, itu bisa merembes ke negara-negara lain, bahkan pun itu juga bisa merembes ke Indonesia gitu. Jadi saran gue sih secara pribadi yuk kita kuatin mental lagi ya, paling utama itu. Dan tetap harus ngeriset terus bagaimana kalian mengatur keuangan kalian, bagaimana masuknya, terus nyicilnya bagaimana, segala macam. Nanti juga kita bakalan bahas di video-video selanjutnya, oke? Dan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan itu paling penting, dan jangan lupa kalian tinggalkan jejak di kolom komentar, oke? Dan saran gue secara pribadi untuk saat ini,
enjoy dulu aja dengan kondisi market saat ini karena memang lagi boring banget ya, boring banget. Nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu hal yang menarik menurut gua sih, menurut gua nggak ada sesuatu menarik untuk bisa masuk dalam dunia cryptocurrency saat ini gitu. Oke, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Ada sesuatu hal yang menarik atau kalian menemukan token-token yang menurut kalian menarik untuk gue bahas? Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kalau kalian ninggalin jejak, potensi kalian mendapatkan giveaway gue juga semakin besar. Oke? Dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.